Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Memang Mudah. Setiap orang punya cerita, tapi tidak semua orang menyadari bahwa di balik setiap kesulitan, selalu ada benih keberhasilan yang sedang tumbuh. Hari ini, saya akan membagikan sebuah kisah tentang perjuangan Dedi untuk mengubah nasibnya, yang semoga bisa menjadi pengingat bagi kita semua bahwa harapan itu selalu ada. Suara batuk yang berat dan kering memecah keheningan fajar di sebuah gang sempit di pinggiran kota. Dedi terbangun, bukan karena alarm ponselnya yang layarnya sudah retas 1000, melainkan karena suara ibunya. Di kamar sebelah, Bu Maryam kembali berjuang melawan sesak yang menghimpit paru-parunya. Dedi segera bangkit, menyambar segelas air hangat, dan memijat punggung ibunya dengan lembut. "Istirahatlah, Bu. Obatnya sudah diminum," bisik Dedi pelan. Ibunya hanya mengangguk lemah, matanya yang cekung menatap putra sematawayangnya dengan rasa bersalah yang amat dalam. Dedi tahu apa yang dipikirkan ibunya, rasa terbebani karena harus menjadi tanggungan anak mudanya yang seharusnya sedang mengejar mimpi. Namun bagi Dedi, tidak ada beban. Sejak ayahnya meninggal 3 tahun lalu akibat kecelakaan kerja, dunia Dedi menyusut hanya seukuran gang ini dan kesehatan ibunya. Ia adalah pemuda berusia 25 tahun dengan bahu yang tampak lebih lebar dari usianya karena memikul tanggung jawab besar. Pagi itu, seperti biasa, rutinitasnya dimulai. Ia tidak langsung bersiap untuk wawancara kerja yang krusial itu. Sebelum matahari benar-benar naik, ia harus membantu Pak De, tetangganya, menyiapkan dagangan bubur ayam. Asap mengepul dari panci besar di depan rumah Pak De. Dedi dengan cekatan memotong cakwe, menyiapkan kerupuk, dan menata kursi-kursi plastik. "Didi, kamu hari ini ada panggilan di PT Prima Sejahtera kan? Kenapa masih di sini?" tanya Pak De sambil mengaduk bubur. Dedi tersenyum tipis sembari menyeka keringat di dahinya dengan handuk kumal. "Masih sempat, Pak De. Lagi pula, kalau saya tidak bantu sebentar, nanti Pak De kewalahan pas jam ramai. Lumayan buat tambah-tambah beli oksigen ibu nanti sore." Sifat ringan tangan Dedi bukan sekadar julukan. Di gang itu, Dedi adalah tangan kanan bagi siapa saja. Ia membantu membetulkan atap bocor nek minah, menggendong anak-anak sekolah menyeberangi genangan air saat hujan, hingga membantu menggoreng bakwan di warung Bu Siti. Semua dilakukan tanpa pamrih. Baginya, kebaikan adalah satu-satunya mata uang yang ia miliki dalam kelimpahan. Pukul 8 pagi. Jantung Dedi mulai berdegup kencang. Ia pulang ke rumah, mandi secepat kilat, dan mengenakan kemeja putih satu-satunya yang sudah ia setrika hingga licin semalam. Kemeja itu sedikit kekecilan, tapi itu yang terbaik yang ia punya. Ia memandang cermin kusam di ruang tamu. "Ayah, doakan Dedi hari ini," gumamnya. Ia teringat pesan terakhir almarhum ayahnya sebelum pergi bekerja di hari nahas itu. "Didi, jadi orang jujur itu susah, tapi jadi orang baik itu pilihan. Jangan pernah lewatkan kesempatan untuk menolong, karena kita tidak pernah tahu kapan kita yang akan butuh pertolongan Tuhan." Dedi mencium tangan ibunya, meminta doa restu. Dengan sepatu pantofel yang alasnya mulai menipis, ia melangkah keluar gang. PT Prima Sejahtera terletak di pusat kota, sekitar 45 menit perjalanan dengan angkutan umum jika jalanan bersahabat. Ia hanya punya waktu pas-pasan. Namun, di matanya ada binar harapan. Jika ia diterima di sana, ibunya tak perlu lagi tidur di kamar yang lembab, dan ia bisa membawa ibunya ke dokter spesialis terbaik. Dedi berlari menuju halte. Ia tidak tahu bahwa dalam beberapa jam ke depan,
seluruh hidupnya akan diuji oleh sebuah peristiwa di pinggir jalan yang akan menentukan apakah pesan ayahnya benar-benar berbuah manis atau justru menghancurkan satu-satunya kesempatan yang ia miliki. Sinar matahari mulai menyengat saat Dedi turun dari angkot kedua yang ia tumpangi. Ia harus berjalan kaki sekitar 10 menit lagi untuk mencapai gedung pencakar langit PT Prima Sejahtera. Jam di tangannya menunjukkan pukul 8.45. Sesi wawancara dimulai tepat pukul 9. Dedi mempercepat langkahnya, mengabaikan peluh yang mulai membasahi punggung kemeja putihnya. Tiba-tiba, di sebuah tikungan jalan yang agak sepi, ia melihat sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam terparkir di bahu jalan dengan lampu hazard menyala. Seorang wanita paruh baya tampak berdiri di samping mobil itu dengan raut wajah cemas. Ia memegang ponsel, seolah sedang mencoba menghubungi seseorang, namun sesekali menatap ke bawah ke arah ban belakang mobil yang kempes total. Dedi memperlambat langkahnya. "Jangan sekarang, Dedi. Kamu sudah telat," batinnya memperingatkan. Ia melihat jamnya, pukul 8.50. Jika ia berhenti, ia pasti terlambat. Dan di perusahaan sebesar PT Prima Sejahtera, keterlambatan adalah dosa tak termaafkan bagi calon karyawan. Namun, ia melihat wanita itu mencoba memegang kunci roda dengan tangan yang gemetar. Ia tampak kebingungan dan kelelahan di bawah terik matahari. Tidak ada kendaraan lain yang berhenti. Semua orang tampak terlalu sibuk dengan urusan masing-masing. Pesan ayahnya kembali terngiang, seolah berbisik di telinganya, "Jangan pernah lewatkan kesempatan untuk menolong." Dedi menghentikan langkah. Ia memejamkan mata sejenak, menarik napas panjang, lalu menghampiri wanita itu. "Permisi, Bu. Ada yang bisa saya bantu?" Wanita itu menoleh, tampak terkejut sekaligus lega. Iya Mas. Ban saya kempes, dan saya tidak tahu cara menggantinya. Sopir saya tiba-tiba sakit tadi pagi jadi saya menyetir sendiri, tapi malah begini." Dedi melihat jam tangannya lagi. Pukul 8.53, hatinya mencelos. "Mari Bu, biar saya kerjakan. Ibu tunggu di dalam mobil saja agar tidak kepanasan." "Tapi Mas, pakaian Mas rapi sekali. Sepertinya Mas mau pergi ke tempat penting," tanya wanita itu, memperhatikan kemeja putih Dedi. "Hanya wawancara kerja, Bu. Tapi tidak apa-apa. Ini tidak akan lama," dusta Dedi untuk menenangkan wanita itu. Padahal ia tahu, mengganti ban mobil di bawah tekanan waktu bukanlah perkara mudah tanpa mengotori tangan dan baju. Dengan cekatan, Dedi membuka bagasi, mengambil ban serep dan dongkrak. Ia berlutut di atas aspal yang panas, mengabaikan noda hitam yang mulai menempel di lengan kemejanya. Ia memutar kunci roda dengan sekuat tenaga. Peluh bercucuran, membasahi wajahnya hingga perih di mata. Satu baut lepas, dua baut, jari Dedi sempat tergores pinggiran velg hingga berdarah, tapi ia tidak peduli. Dalam pikirannya,
Ia hanya ingin wanita ini aman dan ia bisa segera lari ke kantor itu. Setelah 10 menit yang terasa seperti 1 jam, ban cadangan berhasil terpasang. Sudah selesai, Bu. Tekanannya cukup untuk sampai ke bengkel terdekat, ujar Dedi sambil berdiri dan menyekat tangannya yang hitam ke celana kainnya yang gelap. Wanita itu turun dari mobil dengan wajah penuh syukur. Terima kasih banyak, Nak. Siapa namamu? Saya ingin memberi sesuatu sebagai tanda terima kasih. Dedi menggeleng cepat sambil merapikan kemejanya yang kini kusut dan kotor di beberapa bagian. Tidak perlu, Bu. Saya ikhlas. Saya harus segera pergi. Saya sudah sangat terlambat. Dedi tidak menunggu jawaban. Ia berlari sekencang mungkin menuju gedung yang berjarak 3 blok lagi. Ia tidak sempat melihat wanita itu menatap punggungnya dengan tatapan yang sulit diartikan, sebuah campuran antara kekaguman dan rasa ingin tahu. Dedi hanya tahu satu hal, ia baru saja mempertaruhkan masa depannya demi sebuah ban kempes. Napas Dedi tersengal-sengal, dadanya terasa panas seolah terbakar. Ia tiba di depan gedung kaca megah bertuliskan PT Prima Sejahtera dengan kondisi yang jauh dari kata ideal. Kemeja putihnya yang tadi pagi tampak licin, kini penuh dengan noda oli di bagian lengan dan bercak keringat di punggung. Debu jalanan menempel di wajahnya yang masih memerah akibat berlari di bawah terik matahari. Ia melirik jam dinding di lobi mewah itu. Pukul 9.25. Ia terlambat hampir setengah jam. Dengan tangan gemetar, ia merapikan rambutnya sebentar sebelum menghampiri meja resepsionis yang dijaga oleh seorang wanita muda dengan seragam rapi dan wajah yang dingin. Selamat pagi, Mbak. Saya Dedi. Saya ada jadwal wawancara untuk posisi staf operasional pukul 9 tadi, ucap Dedi dengan suara yang masih tidak stabil. Resepsionis itu mendongak, matanya memindai penampilan Dedi dari ujung kepala hingga ujung kaki. Ada kilat kejengkelan dan penghinaan di matanya. Wawancara posisi staf operasional sudah dimulai sejak 30 menit lalu, Mas. Dan sekarang, sesi untuk kandidat terakhir sudah masuk ke dalam ruangan. Mohon maaf sekali, Mbak. Tadi di jalan ada keadaan darurat yang harus saya bantu. Dedi mencoba menjelaskan, namun ucapannya dipotong dengan lambaian tangan yang meremehkan. Semua orang punya alasan saat terlambat, Mas. Tapi di perusahaan ini, kedisiplinan adalah nomor 1. Pihak HRD sudah memberikan instruksi tegas. Siapapun yang terlambat lebih dari 10 menit dianggap gugur secara otomatis. Mas silakan pulang saja. Dedi terpaku. Dunia seolah berhenti berputar. Mbak, tolonglah. Saya sangat membutuhkan pekerjaan ini. Ibu saya sedang sakit. Saya hanya butuh 5 menit untuk menjelaskan kepada pewawancara. Mas tidak dengar? Keputusannya sudah final. Lagi pula, lihat penampilan Mas, lanjut resepsionis itu dengan nada lebih tajam.
Mas mau wawancara kerja atau mau bongkar mesin di parkiran? Penampilan kotor begini sama saja tidak menghargai perusahaan kami. Silakan keluar sebelum saya panggil petugas keamanan. Beberapa orang yang berada di lobi mulai menoleh dan berbisik-bisik. Dedi menunduk, melihat tangan dan kemejanya yang memang kotor karena noda oli ban mobil tadi. Rasa malu yang luar biasa menghujam jantungnya. Ia merasa telah gagal menjaga janji pada dirinya sendiri, dan yang paling menyakitkan, gagal memberikan harapan bagi ibunya. Dengan langkah gontai dan bahu yang merosot, Dedi berjalan menuju deretan kursi di sudut lobi. Ia tidak langsung pergi. Kakinya terasa terlalu lemas untuk melangkah keluar. Ia duduk di sana, menatap lantai marmer yang mengkilap, meratapi nasibnya. Di dalam tas plastiknya, masih ada berkas lamaran yang ia susun dengan penuh doa setiap malam. Ayah, apakah aku salah karena menolong orang tadi? Tanyanya dalam hati. Untuk pertama kalinya, kejujuran dan ketulusan hati yang selalu ia pegang teguh terasa seperti sebuah kutukan yang justru menutup pintu rezekinya. Ia membayangkan wajah ibunya yang pucat, yang mungkin saat ini sedang menunggunya pulang dengan kabar baik. Air mata hampir menetes di pipi Dedi, namun ia segera menyekanya dengan punggung tangan yang masih hitam terkena noda. Ia merasa menjadi pecundang di tengah kemegahan gedung yang tak punya hati ini. Namun, di saat Dedi sedang tenggelam dalam keputusasaan yang paling dalam, pintu lift eksekutif di tengah lobi terbuka dengan dentingan halus. Sesuatu yang tak terduga sedang menuju ke arahnya. Dedi masih tertunduk, meratapi noda oli di tangannya, sampai sebuah bayangan berhenti tepat di depannya. "Loh, kamu kan pemuda yang tadi." Sebuah suara feminin yang lembut namun berwibawa memecah keheningan. Dedi mendongak. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Berdiri di hadapannya adalah wanita yang ia tolong di pinggir jalan tadi. Namun, penampilannya kini jauh berbeda. Rambutnya yang tadi agak acak-acakan tertiup angin jalanan kini tertata rapi. Ia mengenakan setelan blazer biru navy yang sangat elegan, memancarkan aura kepemimpinan yang kuat. "Ibu?" Dedi terbata, refleks berdiri meskipun lututnya masih terasa lemas. Belum sempat Dedi melanjutkan kata-katanya, resepsionis yang tadi menghardik Dedi berlari menghampiri dengan wajah pucat pasi. "Selamat siang, Ibu Wulan. Maafkan kekacauan ini, Bu." Pemuda ini tadi memaksa masuk meskipun sudah terlambat wawancara. "Saya sudah memintanya pergi, tapi dia masih duduk di sini. Biar keamanannya mengurusnya segera." Ibu Wulan, sang CEO, mengangkat tangannya, memberi isyarat agar resepsionis itu diam. Tatapannya beralih dari stafnya yang panik kembali ke arah Dedi. Ia memperhatikan kemeja Dedi yang kotor, tangan yang tergores, dan map kuning yang dipeluk pemuda itu dengan erat. "Dia terlambat karena menolong saya, Rina," ucap Ibu Wulan tenang, namun nadanya mengandung ketegasan yang membuat resepsionis itu membeku. "Kalau bukan karena pemuda ini, saya mungkin masih terjebak di pinggir jalan dan melewatkan rapat direksi pagi ini." Seluruh lobi mendadak senyap. Beberapa staf yang tadi berbisik mengejek kini tertunduk malu.
Ibu Wulan melangkah mendekat ke arah Dedi. "Siapa namamu?" "Dedi, Bu." "Dedi Kurniawan," jawabnya dengan suara rendah, merasa sangat sungkan karena penampilannya yang kontras dengan kemewahan di sekelilingnya. "Dedi, saya tadi melihat kamu berlari sangat kencang setelah membantu saya. Saya tidak menyangka tujuanmu adalah kantor saya sendiri." Ibu Wulan tersenyum tipis, sebuah senyuman tulus yang jarang ia berikan di lingkungan kerja. "Kamu melewatkan kesempatan wawancara karena memilih untuk tidak membiarkan seorang wanita asing kesulitan di jalan. Itu adalah bentuk integritas yang tidak bisa diajarkan dalam buku teks bisnis manapun." Ibu Wulan kemudian menoleh ke arah asistennya yang berdiri di belakangnya. "Batalkan penolakan untuk Dedi Kurniawan. Ambil berkasnya dan bawa dia ke ruangan saya sekarang. Saya sendiri yang akan mewawancarainya." "Tapi Bu, jadwal Ibu sangat padat setelah ini." Sang asisten mencoba mengingatkan. "Jadwal bisa diatur ulang, tapi menemukan orang dengan hati seperti Dedi tidak bisa menunggu," sahut Ibu Wulan mantap. Ia kembali menatap Dedi. "Ikut saya, Dedi. Cuci tanganmu dulu di toilet lantai atas, lalu temui saya. Kita bicara." Dedi melangkah mengikuti Ibu Wulan menuju lift khusus, melewati resepsionis yang kini hanya bisa menunduk tak berani menatap matanya. Di dalam lift yang berdinding kaca, Dedi melihat pantulan dirinya. Ia masih kotor. Ia masih pemuda dari gang sempit, tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bahwa kejujuran yang diajarkan ayahnya bukan sekadar dongeng sebelum tidur. Pintu lift berdenting terbuka di lantai paling atas, membuka babak baru yang tidak pernah Dedi bayangkan dalam mimpinya yang paling liar sekalipun. Meski noda oli di lengan bajunya masih membekas, wajahnya kini tampak lebih segar, walau kegugupan tak bisa ia sembunyikan. "Duduklah, Dedi," ujar Ibu Wulan tanpa mengalihkan pandangan dari berkas lamaran Dedi yang baru saja diserahkan asistennya. Dedi duduk di kursi kulit yang empuk, merasa seolah dirinya akan tenggelam di sana. Keheningan menyelimuti ruangan itu selama beberapa menit, hanya terdengar suara kertas yang dibalik. Ibu Wulan sedang mempelajari riwayat hidup Dedi yang sangat sederhana, lulusan SMK, pengalaman kerja serabutan, dan catatan kursus komputer singkat yang ia ambil dari sisa uang hasil berjualan gorengan. "Data di sini mengatakan kamu melamar untuk posisi staf operasional gudang." Ibu Wulan akhirnya bersuara, meletakkan berkas itu di meja kayu mahogani yang berkilat. "Tapi jujur saja, kualifikasimu sangat minim dibandingkan kandidat lain yang punya gelar sarjana. Kenapa saya harus menerimamu setelah kamu terlambat dan berpenampilan berantakan seperti ini?" Dedi menarik napas panjang. Ia tahu ini adalah momen penentu. "Benar, Bu. Saya tidak punya gelar tinggi. Saya juga minta maaf atas penampilan saya yang tidak sopan ini. Tapi satu hal yang bisa saya janjikan, saya adalah pekerja keras yang tidak pernah lari dari tanggung jawab." Dedi terdiam sejenak, bayangan ibunya yang sedang batuk di rumah melintas di benaknya. "Saya bekerja bukan hanya untuk mencari gaji, Bu. Saya bekerja untuk nyawa ibu saya. Dia sedang sakit paru-paru, dan saya adalah satu-satunya harapan yang dia punya. Ayah saya selalu berpesan, jangan pernah mengambil milik orang lain, jangan pernah berbohong untuk keuntungan sendiri, dan jangan pernah abai pada orang yang butuh bantuan. Tadi pagi,
Saya melihat ibu kesulitan. Jika saya meninggalkan ibu hanya demi mengejar jam absen, berarti saya sudah mengkhianati semua yang diajarkan ayah saya. Jika saya tidak jujur pada prinsip saya sendiri, bagaimana saya bisa jujur pada perusahaan ibu? Ibu Wulan tertegun. Ia telah mewawancarai ratusan orang dengan jawaban yang telah dihafalkan dari internet, jawaban yang penuh dengan kata-kata manis tentang sinergi dan visi. Namun, di depan pemuda berbaju kotor ini, ia mendengar sesuatu yang sudah lama hilang dari dunia korporasi yang keras, ketulusan yang murni. Kamu tahu, Dedi? Banyak orang di gedung ini yang sangat pintar, tapi sangat sedikit yang bisa dipercaya. Ibu Wulan berdiri, berjalan menuju jendela kaca besar. Saya butuh seseorang yang tidak hanya menjalankan perintah, tapi seseorang yang memiliki nurani saat saya tidak sedang mengawasi mereka. Seseorang yang tetap melakukan hal benar meski itu merugikan dirinya sendiri. Ibu Wulan berbalik, menatap tajam ke arah Dedi. Saya tidak akan menempatkanmu di gudang. Itu akan menyanyiakan bakat karaktermu. Dedi ternganga. Maksud ibu? Apakah saya ditolak? Tidak. Ibu Wulan tersenyum mantap. Saya membutuhkan asisten pribadi yang baru. Seseorang yang akan mengatur jadwal saya, menjaga kerahasiaan dokumen saya, dan yang paling penting, seseorang yang bisa saya percaya sepenuhnya. Posisi ini memiliki gaji 3 kali lipat dari staf gudang, ditambah tunjangan kesehatan penuh untuk keluarga. Apakah kamu sanggup? Dedi merasa dunianya bergetar. Gaji 3 kali lipat? Tunjangan kesehatan? Itu berarti obat-obatan ibunya, biaya rumah sakit, dan makanan bergizi bukan lagi sekadar mimpi di atas kertas buram. Saya sanggup, Bu. Saya akan belajar dengan cepat. Saya berjanji tidak akan mengecewakan ibu, jawab Dedi dengan suara bergetar karena haru. Bagus. Mulai besok, kamu bekerja. Tapi hari ini, ambil uang muka gajimu dari bendahara. Bawa ibumu ke rumah sakit sekarang juga. Gunakan mobil kantor untuk mengantarmu pulang. Dedi tidak bisa membendung air matanya lagi. Ia menunduk dalam-dalam, bukan karena malu, melainkan karena rasa syukur yang meluap. Di ruang kaca yang dingin itu, ia baru saja membuktikan bahwa keajaiban bukan hanya milik mereka yang beruntung sejak lahir, tapi juga milik mereka yang berani menjaga hati tetap bersih di tengah kerasnya dunia. Suara deru mesin mobil hitam mengkilap berhenti tepat di depan mulut gang sempit yang becek. Pemandangan itu sontak membuat warga sekitar keluar dari rumah mereka. Pak Di yang sedang mencuci panci bubur berhenti sejenak, mengucek matanya seolah tak percaya melihat Dedi turun dari pintu belakang mobil mewah tersebut. Dedi tidak lagi tampak kuyu. Meski kemejanya masih ternoda oli, wajahnya memancarkan binar yang belum pernah dilihat warga gang itu sebelumnya. Ia membawa kantong plastik berisi obat-obatan paten dan buah-buahan segar yang ia beli dengan uang muka gaji pertamanya. Dedi, ada apa ini? Kamu diantar siapa? Tanya Pak De setengah berteriak. Dedi hanya tersenyum lebar dan melambaikan tangan. Nanti saya ceritakan, Pak De. Saya mau tengok ibu dulu. Langkah Dedi terasa ringan saat memasuki rumah petaknya yang lembab. Di dalam,
Bu Maryam sedang bersandar di bantal tipisnya, wajahnya pucat pasi. Namun, saat melihat putranya datang dengan air mata bahagia, ia seolah mendapat suntikan energi mendadak. Bu, Dedi dapat kerja. Bukan di gudang, Bu. Dedi jadi asisten CEO, bisik Dedi sambil berlutut di samping tempat tidur ibunya, mencium tangannya lama. Ibu tidak perlu khawatir lagi. Besok kita pindah ke paviliun dekat rumah sakit agar ibu bisa diterapi setiap hari. Biayanya sudah ditanggung kantor. Bu Maryam menangis sesenggukan, memeluk kepala putranya. Ibu tahu, kejujuranmu tidak akan pernah mengkhianatimu, Nak. Ayahmu pasti tersenyum di sana. 1 tahun kemudian. Setahun telah berlalu sejak insiden ban kempes di pinggir jalan itu. Kini, Dedi bukan lagi pemuda serabutan yang kebingungan mencari biaya pengobatan. Ia telah bertransformasi menjadi asisten pribadi yang paling diandalkan oleh Ibu Wulan. Ketelitiannya, kejujurannya, dan sikapnya yang tetap rendah hati meski sudah berada di posisi tinggi membuatnya dihormati oleh seluruh staf PT Prima Sejahtera. Dedi kini tinggal di sebuah rumah sederhana namun asri dan sehat di pinggiran kota. Ibunya sudah jauh lebih sehat, batuk kronisnya menghilang berkat perawatan medis yang rutin dan lingkungan rumah yang tidak lagi lembab. Setiap pagi, sebelum berangkat kerja dengan pakaian yang kini selalu rapi dan wangi, Dedi menyempatkan diri menyiram tanaman di halaman rumahnya yang kecil namun indah. Suatu sore, saat mendampingi Ibu Wulan dalam sebuah acara amal, sang CEO menoleh ke arah Dedi. Dedi, ingat tidak hari saat kamu terlambat wawancara? Dedi terkekeh pelan. Tentu saja, Bu. Saya hampir pingsan karena takut kehilangan kesempatan itu. Ibu Wulan tersenyum bijak. Dunia ini penuh dengan orang pintar, Dedi. Tapi dunia ini haus akan orang-orang yang punya hati. Jangan pernah berubah, ya. Tetaplah menjadi Dedi yang mau mengotori tangannya demi orang lain. Kisah Dedi menjadi legenda kecil di gang lamanya. Ia membuktikan bahwa kemiskinan harta bukanlah penghalang untuk memiliki kekayaan karakter. Kejujuran yang ia tanam di aspal jalanan hari itu telah tumbuh menjadi pohon keberhasilan yang menaungi hidupnya dan ibunya. Dedi berdiri di balkon kantornya di lantai 35, menatap matahari terbenam yang membasahi kota dengan warna keemasan. Ia teringat pesan ayahnya sekali lagi. Kini ia sadar bahwa menolong orang lain sebenarnya adalah cara Tuhan untuk menolong diri kita sendiri melalui jalan yang tidak pernah kita duga. Kesuksesan sejati bagi Dedi bukanlah tentang seberapa tinggi jabatan yang ia raih, melainkan tentang seberapa banyak orang yang tetap bisa ia bantu dengan tangan yang kini telah mampu menjangkau lebih banyak kebaikan.